Kita mulai dari mual sampai nggak nafsu. Nomor 10, tumis kerang hijau. Tumis kerang hijau ini merupakan olahan seafood yang lahir dari tradisi masyarakat pesisir Indonesia, terutama pesisir utara Jawa, yang mulai populer dijadikan menu warteg murah meriah sejak awal tahun 1990-an. Lauk ini biasanya dimasak tumis pakai bumbu kuning, saus tiram, atau bumbu kecap pedas buat nasi rasa gurih sekaligus nutupin bau aslinya. Buat orang yang emang doyan, daging kerang yang kenyal ini kerasa nikmat banget kalau dimakan bareng nasi putih anget. Alasan kenapa olahan kerang ini sering dianggap menjijikan, masalah utamanya ada di tekstur kotoran dan cara pengolahannya. Kerang hijau itu hewan penyaring kotoran di laut. Jadi lumpur, pasir, atau zat sisa air laut sering banget kejebak di dalam cangkang sama dagingnya. Kalau penjual warteg kurang bersih pas nyuci atau buru-buru pas ngolahnya, kamu bakal ngerasain sensasi ngunyah pasir kasar yang bikin enek dan langsung ngerusak selera makan. Sensasi krek-krek di gigi itu makin parah kalau tumisannya masih nyisain bau amis menyengat akibat dimasaknya kurang mateng. Di bagian daging kerangnya suka masih nempel serabut hijau kehitaman mirip serat rambut yang bikin visualnya makin aneh pas dilihat dari dekat. Nomor 9, sambal goreng ati ampela. Sambal goreng ati ampela ini awalnya lahir dari masakan tradisional Jawa sekitar abad ke-19, terus mulai marak dijual sebagai menu murah meriah di warteg sejak dekade 1970-an. Olahan ini memadukan hati sama ampela ayam yang dipotong kecil-kecil, lalu ditumis pakai bumbu sambal merah gurih yang kadang dicampur kentang atau petai. Olahan ini memang nyajiin rasa pedas gurih yang pas di lidah, apalagi kalau dimakan bareng nasi hangat. Tapi begitu masuk ke mulut, bau amis menyengat dan tekstur organ dalamnya langsung bikin banyak orang ilfil. Tekstur hati ayam itu super lembek, gampang hancur, dan bisa bikin lidah pahit kalau kantong empedunya pecah pas dibersihin. Belum lagi ampelanya yang merupakan otot pencernaan, teksturnya kelewat ulet pas dikunyah, dan aromanya rawan berbau kotoran kalau cucinya nggak bener-bener bersih. Keadaan makin parah kalau kamu kebetulan dapat ampela yang masih keras atau ati lempuk yang ninggalin aroma amis tajam di tenggorokan. Perpaduan antara rasa lempung hancur dari hati sama kenyal uletnya ampela yang bau ini emang paling sukses bikin perut mual seketika. Dan buat kalian yang pengen buat video ala singkat cerita, kita udah bongkar caranya di sini. Klik link di deskripsi karena kita buka aksesnya minggu depan. Nomor 8, ceker rica-rica. Olahan ceker rica-rica ini berakar dari tradisi kuliner Manado, Sulawesi Utara, sekitar abad ke-19. Lalu mulai marak diadaptasi jadi menu warteg yang ramah kantong sejak awal tahun 2000-an. Menu ini menyajikan kaki ayam yang direbus lama sampai empuk, terus ditumis bareng bumbu rica-rica pedas manis. Secara rasa, bumbu rempahnya yang melimpah ini memang kerasa gurih manis dan menggugah selera buat sebagian orang. Begitu memperhatikan bentuk fisik dan teksturnya, sebagian besar orang langsung merasa jijik sama sajian ini. Ceker itu bagian tubuh ayam yang dipakai buat menginjak tanah dan kotoran. Visual cakar ayam utuh bersisik lengkap sama bulu-bulu jarinya seringkali bikin merinding. Belum lagi bagian telapak ceker yang rawan meninggalkan bercak hitam kotoran atau kutil ayam kalau penjualnya kurang bersih pas mengupas kulit luarnya. Sensasi geli itu makin terasa saat kamu mulai menggigit dan mengunyah tekstur kulitnya yang lembek berlendir. Isian ceker ini cuma didominasi sama kulit tipis, urat kenyal, dan tulang-tulang kecil yang bikin proses makannya terasa sangat merepotkan sekaligus aneh di mulut. Nomor 7, gulai kepala ayam. Sajian gulai kepala ayam ini awalnya berakar dari kebiasaan hemat masyarakat lokal yang mengolah seluruh bagian ternak sebelum akhirnya rutin bertengger di etalase warteg sekitar dekade 1980-an. Menu ini memadukan potongan kepala beserta leher ayam yang direbus lama dalam siraman kuah santan kuning kental. Di luar kuahnya yang lumayan gurih, lauk satu ini menyimpan kejutan visual yang bikin sebagian orang langsung kehilangan selera. Penampakan bentuk fisiknya yang disajikan utuh memang tergolong mengerikan saat diperhatikan dari dekat. Paruh runcing, jengger, hingga kelopak mata ayam seringkali masih tercetak jelas di atas piring. Apalagi di lipatan kulit lehernya yang keriput. Bercak kotoran atau sisa bulu halus rawan tertinggal kalau proses mencucinya terburu-buru. Sensasi makin tidak menyenangkan bakal terasa sewaktu kamu berusaha menghisap sisa-sisa daging di bagian tengkoraknya. Isi dalam kepalanya menyisakan tekstur otak yang sangat lembek mirip bubur basi, berpadu sama kenyalnya kulit leher yang licin berlendir. Nomor 6, sambal kikil. Lauk olahan kikil ini punya sejarah panjang dari tradisi kuliner Jawa dan Sunda, mulai jadi serbuan menu murah di etalase warteg sejak dekade 1980-an. Sajian ini memanfaatkan potongan kulit sapi tebal yang direbus lama, terus ditumis bareng bumbu sambal merah pedas manis. Buat penyuka makanan kenyal, bumbu baladonya yang meresap emang kerasa gurih manis pas dipadu sama nasi hangat. Problem utamanya justru berawal dari jenis bahan dan tekstur kulitnya yang sering bikin orang geli duluan. Kikil itu diambil dari lapisan kulit kaki sapi yang tebal, makanya sifat alaminya berlendir, licin, dan membal banget pas digigit. Kalau pengolahan awalnya kurang teliti, di sela-sela potongannya juga rawan masih tertancap bulu-bulu kasar sapi yang bikin geli pas dilihat. Begitu dicicipi, rasa aneh makin memuncak kalau ternyata krecek kikilnya masih ulet dan bau perengus sapinya belum hilang sempurna. Perpaduan visual sisa bulu, tekstur membal berlendir, sama bau amis khas kulit itulah yang bikin banyak orang milih skip menu ini. Jangan lupa subscribe dan follow Singkat Cerita agar kita jadi channel edukasi pertama di dunia yang mencapai 10
juta follower dan subscriber di 3 platform pada tahun 2027. Nomor 5. Paru goreng. Olahan paru goreng ini mulanya populer dari tradisi kuliner Minangkabau sejak abad ke-19, sebelum akhirnya beradaptasi jadi lauk jeroan favorit di warteg sekitar awal tahun 1990-an. Menu ini mengolah organ pernapasan sapi yang diungkep bumbu rempah kuning, lalu digoreng garing atau ditumis balado pedas. Di luar rasanya yang gurih renyah kalau dimasak pas, bahan dasarnya ini menyimpan karakter yang bikin sebagian orang ilfil. Latar belakang organ ini sebagai penyaring udara sapi membuat bentuk dan tekstur alaminya memang terbilang aneh. Paru sapi punya rongga-rongga udara kecil yang bikin wujudnya berspons, berwarna kehitaman, dan terasa sangat ringan saat diangkat. Jika proses pencucian atau pengungkepan bumbunya kurang maksimal, aroma amis anyir darah dan bau khas jeroannya bakal tercium sangat tajam. Momen paling bikin enek biasanya muncul saat potongan parunya digoreng setengah matang, sehingga bagian dalamnya masih basah dan kenyal. Rasanya seperti mengunyah spons basah berdarah yang mengeluarkan cairan amis berempah begitu digigit di dalam mulut. Nomor 4. Oseng-oseng usus. Menu oseng-oseng usus ini berakar dari tradisi kuliner Jawa yang gemar mengolah seluruh bagian jeroan, lalu marak menjadi lauk populer bertarif murah di warteg sejak dekade 1980-an. Masakan ini memadukan usus ayam yang dipotong-potong kecil, lalu ditumis bersama bumbu kecap pedas, cabai hijau, atau bumbu kuning. Dari segi rasa, paduan gurih dan manis bumbunya memang lumayan meresap kalau dimakan hangat bersama nasi. Asal-usul usus sebagai saluran pencernaan ayam bikin bentuk dan teksturnya sering memicu rasa geli berlebih. Tampilan potongan usus yang meliuk-liuk seringkali dipersepsikan mirip cacing atau kotoran oleh sebagian orang. Proses pembersihan bagian dalam usus yang terburu-buru rawan menyisakan sisa kotoran atau lapisan lendir pahit yang belum terbilas bersih. Pengalaman buruk bakal makin terasa sewaktu kamu mengunyah usus yang pengolahannya kurang matang dan masih kenyal ulet. Tekstur elastis yang sulit putus berpadu sama sensasi lempung kotoran dan aroma bau tahi ayam yang mendadak menyeruak di tenggorokan. Nomor 3. Sop babat. Kuliner berkuah ini punya jejak sejarah panjang dari tradisi olahan jeroan Nusantara sejak abad ke-19, sebelum akhirnya ramah di kantong pengunjung warteg mulai dekade 1980-an. Sajian ini meracik babat sapi rebus dalam siraman kuah kaldu rempah yang hangat dan kaya aroma bawang. Di balik kesegaran kuahnya, makanan ini membawa tampilan fisik yang tergolong cukup ekstrim. Keanehan wujud dasarnya memang jadi alasan utama kenapa banyak orang langsung enggan buat mencicipinya. Tekstur babat sarang lebah atau babat handuk yang berwarna gelap seringkali dipersepsikan mirip kain lap kotor atau permukaan karpet. Selain visualnya yang memicu geli, rongga-rongga kecil di lapisannya rawan mengendapkan aroma asam bekas pencernaan sapi kalau tidak dicuci sampai benar-benar steril. Rasa mual biasanya makin memuncak begitu kamu mulai mengunyah lembaran babatnya yang kenyal ulet dan agak licin. Ada sensasi aneh seperti mengunyah spons basah yang tiba-tiba melepaskan bau hanyir khas jeroan di dalam rongga mulut. Nomor 2. Tumis otak sapi. Resep tumis otak sapi ini awalnya diadaptasi dari hidangan mewah khas Minang dan Eropa sejak awal abad ke-20, sebelum akhirnya disajikan dalam porsi merakyat di beberapa warteg sejak dekade 1990-an. Lauk ini mengolah otak sapi yang dikukus terlebih dahulu, lalu ditumis bersama bumbu rempah kuning atau balado pedas. Sebagian penikmat jeroan memang mengincar rasa gurih dan gurih-gurih manis dari bumbunya yang meresap sempurna. Alasan paling kuat yang bikin orang langsung bergidik ada pada wujud dan struktur organ ini yang sangat pekat. Lipatan-lipatan sel otak yang menggumpal berwarna pucat seringkali bikin siapapun teringat wujud asli organ kepala di meja operasi. Selain visualnya yang memicu geli, jaringan lemak otak ini tergolong sangat rapuh dan gampang hancur kalau terkena gesekan sutil saat ditumis. Ketika makanan ini mulai masuk ke mulut, tekstur otaknya yang super lembek dan langsung hancur bagai bubur basah kerap memicu rasa mual seketika. Mengunyah gumpalan lembek dengan sensasi minyak gajih yang meleleh di lidah benar-benar nasi pengalaman makan yang kelewat aneh. Nomor 1. Tumis torpedo sapi. Sajian ekstrim satu ini terinspirasi dari olahan penambah stamina khas Jawa dan Timur Tengah sejak pertengahan abad ke-20. Lalu terkadang muncul sebagai menu tersembunyi di warteg tertentu sejak dekade 1990-an. Lauk ini mengolah bagian testis sapi yang dipotong-potong, lalu ditumis menggunakan bumbu rempah kecap pedas atau bumbu balado yang pekat. Meskipun dipercaya punya khasiat khusus dan bumbunya kerasa lumayan gurih, bahan dasar yang kelewat privat ini sukses bikin mayoritas orang mundur teratur. Gagasan mengonsumsi alat reproduksi jantan menjadi alasan utama kenapa hidangan ini dianggap sangat menjijikkan bagi banyak orang. Wujud potongan torpedo sapi punya tekstur lapisan luar yang kenyal dengan bagian dalam yang padat namun ringkih saat dipegang. Jika proses perebusan awal dan pembersihan kelenjarnya kurang bersih, aroma pesing menyengat khas bau urin rawan menembus tebalnya lapisan bumbu tumisan. Sensasi menjijikkan baru benar-benar terasa sewaktu kamu menggigit potongannya yang meletus dan mengeluarkan tekstur lembek berpasir di dalam mulut. Ada kombinasi rasa kenyal melar di luar dan lempung creamy berserat di dalam yang langsung memicu mual di dada, apalagi kalau ditinggali jejak bau pesing yang menempel kuat di tenggorokan.